Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak kami yang terhormat, Bapak Henry. Di sini kami tim Lazat ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Di sini ada teman saya, Putu Habilanda Kresna, teman saya juga, semuanya Erlian Fajaryanto, saya sendiri Muhammad Subhanabil Alwan, ada Syifa Aura Febriana, Muhammad Bilal Al-Habsyi, Rizaldi Shibran. Di sini agenda presentasi kami yaitu ada 10. Yang pertama ada core business, di sini ada alamat perusahaan, visi misi perusahaan, value chain, produk unggulan, penghargaan dan sertifikat, pemasaran, BMC, CBA, dan Archimed. Di sini dibacakan oleh Erlian. Latar belakang, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini menyelesaikan bisnis menjadi 5 segmen produk konsumen bermerek Bogasari, Argo bisnis distribusi serta budidaya dan pengelolaan sayuran. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya PT Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk ICBP. Produk ICBP mencakup produk susu, makanan. Latar belakang PT Indofood Sukses Makmur Tbk 33 PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agrobisnis, dan distribusi di tahun 2005. Perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Nestil mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia dan PT Sarimi Asli Jaya. Produk Indofood terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Salah satu produk unggulan adalah mie instan bernama Indomie, ringan, biskuit, bumbu penyedap, makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizaldi. Indofood memiliki 5 core bisnis. Yang pertama yaitu mie instan. Ini mungkin kategori mereka yang paling terkenal dengan merek populer seperti Indomie yang memimpin pasar. Yang kedua yaitu produk susu. Indofood menawarkan berbagai produk susu seperti susu, yogurt, dan keju dengan merek seperti susu, Indomilk, dan Promilk. Dan yang ketiga yaitu Indofood memproduksi bumbu dan bumbu seperti kecap, bango, dan bumbu dapur. Dan yang keempat yaitu makanan ringan. Mereka memiliki portofolio makanan ringan yang besar, termasuk merek seperti Ciki dan Lays. Dan yang terakhir yaitu minuman. Indofood juga memproduksi berbagai minuman, termasuk merek terkenal Icitis. Kemudian pada SWOT-nya, di sini masalah yang pertama yaitu persaingan ketat. Industri makanan dan minuman di Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya pemain lokal dan internasional. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku utama seperti gandum dan minyak sawit sering mengalami fluktuasi. Dan yang ketiga yaitu perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin cerdas dan memilih produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Kemudian terdapat 3 ancaman. Yang pertama yaitu regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait kesehatan dan lingkungan bisa menjadi tantangan bagi operasional dan produk PT Indofood. Yang kedua yaitu tekanan ekonomi global. Ketidakstabilan ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Dan yang terakhir yaitu perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi bahan baku dan industri produk. Indofood memiliki alamat yaitu Sudirman Plaza Indofood Tower di lantai 27 di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 76 sampai 78 Jakarta dengan kode pos 12910. Dengan memiliki telepon 021 5795 8822 dan juga fax 021 5793 5793 7373 dan memiliki email eliputranti@indofood.co.id dan memiliki website www.indofood.com dan memiliki NPWP
01.542.658.8 sampai 092.000. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya, Sifaura. Visi dan misi perusahaan. Visi menciptakan perusahaan menjadi penyedia utama makanan dan konsumer produk bermerek terkemuka bagi jutaan konsumen di Indonesia dan berbagai penjuru dunia. Misinya yaitu mengembangkan jaringan distribusi seluruh Indonesia, menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah bagi para konsumen, meraih pertumbuhan melalui manajemen yang handal, menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa harus mengabaikan kebutuhan konsumen dan lingkungan. Selanjutnya ada value chain. Di kegiatan utamanya itu ada infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Di bagian kegiatan pendukungnya terdapat inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Bilal. Untuk produk unggulan dari Indofood tersendiri, yaitu ada salah satunya ada Indomie. Indomie diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Sanmaru Foods Manufacturing yang berlokasi di Medan. Pada tahun 1984, perusahaan tersebut mengakuisisi sesama pembuat mie Sarimi Asli Jaya, anak perusahaan pabrik tepung Bogasari yang dimiliki oleh konglomerat Cina sampai Indonesia Liem Sio Liong. Hal ini menandai dimulainya ekspansi Indomie ke luar negeri, termasuk kantor pusat pertama di Nigeria yang melayani pasar Afrika pada tahun 1995. Saat ini Indomie tersedia di sekitar 100 negara dan lebih dari 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahun. Selain Nigeria, Indofood juga menjalankan pabrik di Kenya, Maroko, Serbia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki. Sehingga kita mampu mengambil kesimpulan bahwa Indomie sebagai merek mie instan terpopuler di Indonesia dan berbagai negara, serta memiliki kekuatan dalam variasi rasa yang tak tertandingi, cita rasa yang khas, dan distribusi yang luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizaldi. Selanjutnya itu penghargaan dan sertifikat. Nah, di sini penghargaannya ya PT Indofood, yaitu yang pertama ada Indonesia Day dan ESG Award di tahun 2022. Lalu yang kedua itu ada Halal Award 2022, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK as Favorite Halal Brand. Lalu yang ketiga itu ada SNI atau Indonesia National Standard dari lembaga sertifikat secara profesional, dan yang terakhir itu ada Halal Assurance System atau sistem jaminan halal dari LPPOM MUI 2023 sebagai lembaga pemeriksa halal pertama di Indonesia. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada pemasaran. Yang pertama itu membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus, lalu promosi melalui media massa. Yang ketiga itu sponsorship dan endorsement, itu seperti contohnya ketika ada event kita menjadi salah satu sponsor utamanya, dan endorsement itu contohnya kita seperti mengendorse selebgram atau selebritas di TikTok. Lalu yang terakhir itu melalui pasar modern dan tradisional, contohnya itu toko kelontong dan Alfamart. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Bilal. Untuk BMC pada PT Indofood, kita mengambil salah satu dari produk unggulan. Yang pertama yaitu ada Velo Proportion. Di sini berisi tentang kualitas produknya. Yang pertama ada praktis, kedua harganya sangat terjangkau, yang ketiga rasanya yang sangat variatif. Kedua, customer segment. Yang pertama ada retail modern, yang kedua ada bekerja sama dengan agen besar, yang ketiga pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya ada customer relationship. Di sini berhubungan dengan
para pelanggan dan pengguna. Yang pertama ada layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Yang kedua, program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan keterikatan pelanggan. Yang ketiga, komunikasi pemasaran yang sangat efektif melalui media sosial, iklan, dan promosi. Selanjutnya ada channel. Di bagian channel berisi tentang retail modern, berisi yaitu supermarket, hypermarket, dan minimarket. Yang kedua ada retail tradisional, warung, toko kelontong, dan pasar tradisional. Selanjutnya ada distributor dan agen, menjangkau wilayah yang lebih luas dan menyediakan produk ke pelanggan korporat. Selanjutnya ada key activities, yaitu melakukan produksi. Yang kedua pemasaran, tiga memproduksi sendiri, dan yang terakhir penelitian dan pengembangan produk baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erlian Fajarianto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bilal. Di sini ada key resource. Yang pertama itu ada infrastruktur produksi. Yang kedua ada merek. Yang ketiga sumber daya manusia. Nah, habis itu saya akan menjelaskan key partners. Yang pertama tuh PT Indofood, Sukses Makmur, Bogasari, Flour Mills produksi tepung dan bumbu. Yang kedua itu PT Indofood, CBP divisi packaging. Nah, habis itu di sini ada cost struktur. Yang pertama itu ada biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi. Yang kedua itu biaya distribusi, transportasi, dan logistik. Yang ketiga biaya pemasaran, iklan, promosi, dan kampanye pemasaran. Yang keempat biaya administratif, gaji staf, biaya kantor, dan operasional lainnya. Di sini habis itu ada revenue stream. Yang pertama itu penjualan langsung produk kepada konsumen akhir. Yang kedua penjualan dalam jumlah besar kepada pelanggan korporat. Yang ketiga pendapatan dari proyek-proyek catering dan kontrak dengan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Nah, selanjutnya itu ada cost benefit atau CBA-nya. Yang pertama itu ada biaya tempat. Biaya tempatnya itu ada beli tanah, jumlahnya itu 1, satuannya itu bangunan, dan harga satuannya itu 1 miliar. Lalu yang kedua itu ada bangunan infrastruktur, jumlahnya itu 1, satuannya itu set, dan harga satuannya 500 juta. Lalu total biaya awalnya yaitu totalnya 1,5 miliar. Lalu selanjutnya itu ada biaya operasional, isinya itu ada gaji pegawai, jumlahnya itu 100, satuannya itu orang, harga satuannya itu 5 juta, dan totalnya itu 500 juta per bulan. Nah, selanjutnya ada perawatan tahunan, itu bagian mesin, jumlahnya itu 1, satuannya itu set, lalu harga satuannya itu 100 juta, dan totalnya itu 8,4 juta. Selanjutnya listrik dan air, jumlahnya itu yang tidak ada, dan satuannya itu kilowatt hour per liter. Nah, harga satuannya itu Rp1.000, totalnya itu 20 juta. Lalu selanjutnya itu ada alat mesin. Nah, alat mesin itu ada alat penggiling gandum, jumlahnya itu 1, satuannya set, dan harga satuannya itu 200 juta rupiah. Selanjutnya alat pencampur adonan, itu jumlahnya 1, satuannya juga set, dan untuk harga satuannya itu 150 juta. Lalu selanjutnya alat pembuat mie-nya itu jumlahnya 1, satuannya set, dan harga satuannya juga 300 juta. Dan yang terakhir itu alat pendingin, jumlahnya 1, satuannya set, dan harga satuannya itu 100 juta. Jadi untuk total alat mesinnya itu kurang lebih ada di harga 750 juta rupiah. Dan selanjutnya itu bahan baku. Nah, ini bahan bakunya itu untuk pembuatan mie, itu ada tepung terigu, jumlahnya 100, satuannya itu ton, dan harga satuannya 5 juta, dan totalnya itu 500 juta. Lalu minyak goreng itu jumlahnya ada 20, satuannya itu ton, dan harga satuannya 10 juta rupiah, dan totalnya 200 juta.
Lalu yang selanjutnya itu ada bumbu. Nah, bumbu ini termasuk ada garam, penyedap, sayuran kering. Jumlahnya itu ada 5 dan satuannya ton. Lalu harga satuannya 2 juta dan totalnya 10 juta rupiah. Dan di sini ada total biaya operasional per bulan, itu totalnya kurang lebih di 2,2 juta. Lalu total pendapatan per harinya itu jumlahnya itu ada 10.000 dan satuannya itu ada unit dan harga satuannya 10.000 rupiah. Jadi totalnya ada kurang lebih 100 juta rupiah. Dan selanjutnya pendapatan per bulannya itu untuk jumlahnya 300.000, satuannya unit, harga satuannya itu 10.000 dan totalnya ada di 3 miliar rupiah. Lalu selanjutnya keuntungan per bulannya untuk totalnya itu kurang lebih ada di 816.666 rupiah. Lalu untuk ROI-nya itu ada payback, satunya itu bulan dan totalnya itu 23 bulan. Lalu selanjutnya dipresentasikan oleh Muhammad Sabil. Oke, di sini ada Archimed. Di sini juga saya mengambil alur produksi PT Indofood. Nah, di sini tuh ada pemasok dari petani langsung dibuat jadi tepung. Jadi gue ada pemasok bumbu masuk ke gudang bahan baku PT Indofood, lalu dibuat pabrik, diolah lagi, terus habis itu diuji di lab pengujian, selanjutnya dikemas, habis itu dikirim ke distributor, lalu dikirim juga ke toko pengecer mie. Selanjutnya yang terakhir itu ke konsumen. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.